mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia.
Here I am, I stand in awe of you.
sangat terinspirasi dari kalian. Udah lama dari kampus akhirnya bisa tiba-tiba di sini. Jadi I'm really grateful bisa spend this time together with you guys. Kalian tuh sangat-sangat Aku ingin bilang di KDI kalian keren juga. Selamat hari Minggu untuk saudara-saudari sekalian. Sangat bersyukur bahwa kita pada hari ini masih bisa berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah online di YouTube channel GKDI Official Tangerang. Mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk menerima firman yang akan dibagikan sebentar lagi oleh hambanya. Dan mari kita persiapkan juga hati untuk memberikan persembahan yang terbaik di dalam persembahan minggu ini yang dapat Anda transfer melalui rekening yang tertera di layar kaca Anda. Mari kita juga persiapkan roti dan juga anggur untuk perjamuan kudus yang akan kita lakukan. Selamat beribadah saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in
It's all about you, Jesus. It's all about you, all about you. It's all about you, Jesus. Shalom, selamat pagi, hari yang bersuka cita. Saya yakin dan percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Dan sangat bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan pujian, penyembahan yang dibawakan oleh saudari Novi. Dan membuat kita mengembalikan hati kita kembali untuk menyembah Tuhan. Saya mengajak kita semua sama-sama untuk membuka firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-45. Saya akan bacakan buat kita semua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, perkemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bahkan bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tatamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itulah Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sedengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Bila raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakaiankan emas, dengan pakaian bersulam berwarna-warna dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Firman Tuhan yang luar biasa mengajak kita untuk kembalikan hati kita kembali, untuk datang kepada Tuhan dan kasih kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama, untuk fokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepadanya. Dan saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas cinta Engkau Tuhan, atas kasih Engkau begitu luar biasanya pada kami Tuhan. Dan Engkau tidak berhenti Tuhan untuk mengasihi kami. Bahkan Tuhan, di saat kami lemah, di saat kami tidak kuat Tuhan, Engkau yang menopang kami Tuhan.
Karena begitu banyak alasan buat kami Tuhan, untuk kami tidak mau berjalan dalam kebenaran. Tapi Engkau Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu datang pada kami Tuhan, dan tepat sesuai dengan janji Engkau Tuhan. Tibalah waktunya Tuhan, kami ingin memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan berkobar-kobar Tuhan, seperti kami jatuh cinta Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami ingin menyembah Engkau dengan pujian, penyembahan yang kami naikkan. Kiranya harum Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan Engkau layakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Tapi Engkau Tuhan, Allah yang selalu memberikan pengampunan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan ini Tuhan, selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, Kau sertai Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Biar hanya nama Engkau saja Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, penyembahan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang kami ingin sembah. Biarlah jiwa kami Tuhan menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Inilah hati kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Bila jiwa kami terus Tuhan, hati kami terus Tuhan hanya fokus untuk menyembah Engkau saja Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Karena the sun comes up, it's a new day dawning. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever lay past and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Sama-sama katakan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You rich in love, you rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, your name is great, and your heart is kind. On singing 10,000 reasons, 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Katakan sama-sama. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has gone. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years, 10,000 years, and then forevermore. Oh, bless the Lord of my soul. Bless the Lord.
my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yeah. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship You, God. I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Terpujilah nama Engkau, Tuhan. Amin. Selamat pagi. Tidak terasa kalau di dalam bulan ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni. Dan tema kita dalam satu bulan ini adalah the devotion of our youth. Dan kita tahu bahwa kita sudah belajar banyak tentang cinta Tuhan kepada umatnya. Kita mau satukan hati kita datang kepada Dia dengan kerendahan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kita sangat mengucap syukur kalau setiap hari dalam hidup kita Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah putus dan setiap hari Tuhan boleh jaga kita. Bahkan sampai hari ini, kalau hari ini kita bisa datang kembali ke hadirat Engkau ya Tuhan, kita mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Dan kita mau belajar dari kebenaran firman-Mu juga Tuhan, buat kita juga bisa mengerti dan kita boleh bisa mengambil apa yang kita bisa berubah Tuhan dari kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita juga lagi Tuhan untuk bisa mencintai Engkau Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang diucapkan oleh mulut hamba-Mu ini telah benar-benar yang ingin Kau sampaikan Tuhan kepada kita semua Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin dan mengurapinya Tuhan. Biar Roh Kudus juga yang melembutkan setiap hati kita semua Tuhan, untuk menerima firman itu Tuhan, sehingga firman itu boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak terasa ya bahwa satu bulan kita lalui dan kita belajar banyak bagaimana Tuhan mencintai kita dan bagaimana Tuhan begitu setia kepada kita. Hari ini pun kita akan belajar dari cintanya Tuhan dan apa yang menjadi respon kita. Tema di bulan ini masih tetap dari buku Yeremia 2. Dalam Yeremia 2 umat digambarkan sebagai mempelainya Tuhan. Hari ini kita tahu bahwa umat Tuhan adalah mempelai Kristus. Pada waktu itu juga sama. Umat Israel adalah mempelainya, pengantinnya. Kalau bicara mempelai atau pengantin, Tuhan sangat ingin sekali mempelai yang Dia ingininya, yang Dia sangat sayangi, sangat cintai, memberikan satu respon yang seperti layaknya seorang yang sedang kasmaran ya. Bagaimana orang yang sedang jatuh cinta, ada feedback satu dengan yang lain, kata-kata positif, hal-hal yang baik yang diucapkan, dan ingin menyenangkan pasangan satu dengan yang lain. Tapi belajar di kitab Yeremia 2,
berkali-kali umat menyakiti hati Tuhan. Nah, ini kita mau belajar. Judul khotbah saya pada hari ini adalah mencintai Tuhan. Dalam kurungnya ada lagi. Mencintai Tuhan lagi. Kita mau belajar. Di Yesaya 49 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan berkata seperti ini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau, firman Tuhan. Bagaimana hati Tuhan sama umat? Kita tahu bahwa umat berkali-kali tidak setia sama Tuhan. Di Yeremia 2 ayat 2 katakan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Tuhan ingat itu. Tuhan ingat yang baik dari cinta kita. Tuhan ingat kasih mula-mula kita kepadanya. Tuhan ingat yang baik dari diri kita. Tapi kita tahu bahwa pada waktu itu umat Israel berkali-kali berlaku serong sama Tuhan. Ini ada satu budaya di adat Jawa namanya pingitan. Kalau Bapak Ibu tahu apa itu pingitan ya. Ini biasanya sebelum mempelai menikah, pasangan menikah, mereka harus berada stay at home. Di lockdown di rumah selama 1-2 bulan tidak boleh ketemu. Kalau pada zaman dahulu di zaman belum ada telepon, belum ada video, ini pasti orang susah ya. Kalau sekarang kan orang bisa video call, bisa Zoom. Tapi zaman dulu memang benar-benar nggak ketemu pingitan ini. Ini satu budaya yang bagus sebelum orang masuk ke pernikahan. Apa yang tujuan dari pingitan ini sendiri? Katanya pingitan itu untuk mempersiapkan calon pengantin. Supaya ketika mereka memasuki bahtera pernikahan, mereka lebih siap. Mereka dari spiritual juga mereka disiapkan, secara hati mereka disiapkan, mental mereka disiapkan. Kemudian juga untuk memupuk rasa rindu di antara kedua calon mempelai. Karena 1-2 bulan itu kalau orang lagi kasmaran tuh lama banget. 1 hari aja lama. Apalagi 1-2 bulan gak ketemu. Gak ngomong, gak telepon. Kayaknya gak sabar. Tapi itu melatih bahwa untuk dia punya kerinduan yang besar nanti ketika mereka ketemu dalam hari pernikahan. Wah, rindunya luar biasa. Yang ketiga untuk membangun rasa percaya dan kesabaran. Ada rasa percaya, oh tenang aja, pasangan saya pasti akan menjaga kesuciannya. Pasangan saya pasti berdoa buat saya, pasangan saya pasti akan selalu merindukan saya. Saya sabar, karena nanti masuk dunia pernikahan, mereka akan mengalami satu peristiwa yang dinamikanya naik turun. Ini latihan juga di 1-2 bulan ini. Kemudian juga tujuannya untuk menghindari mara bahaya, supaya tidak terjadi sesuatu sebelum hari H, sebelum pernikahan. Jangan sampai ada sesuatu terjadi, apa itu penyakit, kecelakaan atau yang lain. Ini budaya yang bagus dalam budaya Jawa. Ini relate dengan apa yang Tuhan simbolkan kepada umatnya, bahwa dia adalah mempelainya. Masa penantian itu gak gampang, masa krusial. Sebelum menuju hari H, itu adalah ujian. Ujian apa? Kesetiaan. Kita tahu bahwa umat Israel berkali-kali berubah setia terhadap Tuhan. Tuhan gimana? Tuhan tetap setia. Di Yeremia 2:32. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Ini logikanya terbalik. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu menyayangi, Tuhan sabar, Tuhan mencintai. Tapi yang terjadi adalah umat berkali-kali serong. Berkali-kali umat mengkhianati Tuhan. Tuhan setia. Tapi umat
pada waktu itu berlaku tidak setia. Yeremia 2 ayat 5, ini ungkapan isi hati Tuhan. Saya mau kita feel menjadi perasaan hati Tuhan. Gak gampang kalau kita di posisinya Tuhan. Gak mudah ketika kita harus mengalami yang sama seperti yang Tuhan alami. Mungkin gak ada yang sanggup. Tapi ini yang Tuhan katakan. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku? Mereka mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Tuhan mau bikin perhitungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari hari ini, kalau kita di posisi Tuhan, pasangan kita mengkhianati kita, pasangan kita mengecewakan kita, belum jadi pasangan, dia sudah berkali-kali berkhianat sama kita. Apakah kita akan terus melanjutkan hubungan? Nggak gampang. Tapi kita mau belajar hatinya Tuhan sama kita. Kita mau belajar bagaimana kasihnya Tuhan sama kita. Saya percaya sangat berat kalau kita harus mengalami ini. Kasih Tuhan sangat besar pada kita. Kita belajar ya bahwa Yohanes 3:16, setiap minggu kita diingatkan lagi bagaimana kasih Tuhan itu sangat besar, sehingga dia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk kita diselamatkan. Itu kasihnya. Bahkan dikatakan waktu kita masih berdosa, dia sudah mati buat hidup kita. Luar biasa kalau saya baca firman Tuhan ini. Saya mau merenungkan ini. Saya cuma bilang, Tuhan, saya gak sanggup seperti Engkau. Saya akan balas orang yang menyakiti hati saya. Saya gak mau ketemu mukanya lagi. Tapi Tuhan ajar saya pribadi hari ini. Tuhan mengasihi saya, mengasihi kita semua hari ini dengan cinta yang total. Cintanya tidak setengah-setengah. Dikatakan di Ibrani 8 ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan tidak ingat dosa kita. Tuhan ingat masa-masa yang happy, yang bahagia, yang kita lakukan kepada Dia, menyenangkan hatinya. Dia ingat itu. Tapi Dia katakan, saya gak mau ingat kesalahan-kesalahan kamu. Saya mungkin bisa jadi orang yang mengingat kesalahan lebih banyak daripada kebaikan. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari juga bisa sama seperti saya. 1000 kebaikan, satu kejahatan yang membuat kita hurt, itu bisa kita ingat selamanya. Tapi Tuhan katakan sama kita hari ini, Dia ingat waktu kamu menjadi pengantin kepada umatnya, waktu kamu mengikuti aku ke negeri yang tiada tetaburannya. Artinya gak ada pohon, gak ada apa, hanya padang gurun. Kamu mau semangat datang sama saya. Bahkan keadaan susah pun kamu senang untuk menjadi mempelaiku. Dia ingat itu. Wow, kalau saya lihat hatinya Tuhan, saya pengen nangis. Saya banyak belajar dan ditegur dan diingatkan waktu saya menyiapkan firman Tuhan hari ini. Tuhan tidak ingat kesalahan kita. Tuhan tidak mau ingat kesalahan kita. Dia begitu sabar sama kita. Meskipun banyak pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau gitu Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa respon kita? Saya mau ajak kita baca dari kitab Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Saya akan bacakan buat kita. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Ini perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata,
Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Gak ada waktu lagi nih, sorry ya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ini malam pertama saya. Maaf ya. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. 86. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ini semangatnya nih seseorang yang membuat jamuan ini. Kalau di Matius 22 perumpamaan ini dikatakan sebagai seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Exciting gak? Dia sudah mempersiapkan semuanya. Gedungnya sudah dibayar. Cateringnya sudah dibayar. Sudah disiapkan di meja. Semua dekorasi sudah siap. Penerima tamu sudah siap. Ready semua. Pas hari hanya, undangan juga sudah dibagikan. Pas hari hanya, ditunggu kok gak ada yang datang. Coba. Panggil. Undangan semua. Hari hanya kosong, nggak ada yang datang. Kalau kita di posisi Tuhan itu, apa perasaan kita? Ada 3 hal yang saya belajar dari ayat ini dan kita juga bisa merenungkan lebih dalam ya. Yang pertama adalah Tuhan dan menyambut dan juga mengundang semua orang untuk datang kepadanya. Ini yang menarik ya. Tuhan mengundang dan menyambut semuanya untuk datang. Loh, kok semuanya? Yes, semuanya. Karena ini yang menarik. Waktu dia mengirim undangan, orang-orang tidak datang yang diundang. Itulah poin di mana Tuhan buka untuk semua orang. Kita tahu bahwa undangan itu bicara untuk kepada umat Israel. Tapi kita mau belajar ya, undangan itu juga sampai kepada kita hari ini, kepada semua kita. Di Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sama, kita nggak ada yang benar di hadapan Tuhan. Kita semua berdosa. Undangan itu pun sampai kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di Lukas 14 ayat 21 dikatakan, pergilah ke segala jalan dan lorong kota, bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang lumpuh. Saya itu orang-orang buta, saya itu orang lumpuh, saya itu orang cacat, saya itu orang miskin. Sayalah itu yang dimaksud ayat ini. Kita semua. Siapa kita? Nggak layak. Kitalah itu. Undangan itu sampai kepada kita semua. Karena kita orang berdosa. Saya bersyukur ya, kalau undangan itu bisa sampai juga kepada kita semua. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Karena Tuhan mengundang dan menyambut kita semua. Layak nggak saya? Apa iya? Itu kan perjamuan raja. Siapa saya? Tapi saya sangat bersyukur ya, kasih karunia Tuhan itu sangat besar. Ketika cintanya besar, disakiti hatinya juga besar. Tapi saya sangat bersyukur karena kasih karunia dia juga besar. Untuk menerima kita dan mengampuni dia. Yohanes 3:16 dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu yang saya sangat semangat. Di dalam Yesus saya menerima kasih karunia. Siapa saya sebelumnya? Orang berdosa.
Saya orang miskin, saya orang yang cacat, saya orang yang timpang. Yesus katakan dalam firman Tuhan di Matius 5 ayat 29 sampai 30, lebih baik kamu bertangan buntung, pincang, matamu buta, daripada kamu utuh tapi masuk ke dalam kerajaan sorga, daripada utuh badanmu kamu masuk ke dalam api neraka. Yesus katakan itu. Dia menghargai dan dia sangat me-welcome kita akan jiwa kita. Dia care sama keselamatan jiwa kita. Gak apa-apa, bukan soal tubuh kamu cacat. Memang ayat ini bicara untuk kita terus menjaga kekudusan dan prioritas hidup yang benar untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Tapi ini katakan apa? Hari ini undangan itu sampai kepada kita. Dahulu undangan ini untuk umat Israel. Tapi sekarang undangan ini sampai kepada kita melalui Yesus Kristus. Di Roma 3 ayat 24, oleh karena kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua yang saya mau bagikan buat kita hari ini adalah tidak semua orang mau datang meskipun diundang. Kok gitu? Yes, nggak semua orang mau datang. Kita tahu ya tadi ceritanya. Undangan sudah disampaikan. Sudah terima undangannya sudah. Oh ya, tanggal sekian si A menikah. Oke. Tapi di hari hanya mereka tidak datang. Gimana perasaan kita ketika kita mengundang seseorang sahabat-sahabat kita tapi dia tidak datang? Nggak enak ya, hari H semua sudah siap tapi undangan nggak datang. Mereka minta maaf, maaf ya. Ini jadi pertanyaan. Apakah orang-orang ini memprioritaskan siapa raja yang telah mengundang dia? Apakah orang-orang ini memprioritaskan Tuhan mereka yang mereka sembah? Karena firman Tuhan ini juga bisa berlaku buat hidup kita. Ini kita bisa katakan saya orang percaya, tapi apakah kita memprioritaskan dia? Apakah waktu kita prioritaskan buat dia? Apakah dia segalanya? Apakah kepentingan kita malah yang lebih besar? Sorry, saya baru beli lembu. Sorry, saya ada kerjaan. Sorry, saya baru nikah. Sorry, dengan berbagai macam alasan. Tapi hari ini kita mau belajar ya. Apakah raja itu menjadi prioritas dalam hidup kita? Hal yang kedua, tidak semua orang mau datang. Meskipun sudah diundang. Kenapa? Saya nggak layak, saya malu. Saya siapa sih saya? Saya orang berdosa. Oke, datanglah, datang. Terima kasih karunia itu. Enggak, saya nggak mau lah, saya nggak enak. Nantilah kalau saya sudah benar, kalau saya sudah bagus. Nantilah kalau saya sudah layak, saya setara untuk masuk ke perjamuan raja. Nanti. Sehingga menghindar dan akhirnya tidak datang ke dalam perjamuan. Sangat disayangkan. Tapi ini yang kita mau belajar. Dan saya berharap kita bisa ambil serius untuk hal yang ketiga. Ada orang-orang yang beruntung. Siapa itu orang-orang yang beruntung? Mereka yang menerima undangan itu, kemudian mereka datang dengan kesiapan. Mereka pakai pakaian pesta. Meskipun juga ada yang didesak untuk datang, tapi datang juga akhirnya. Berat hati tapi ya udahlah datanglah. Dengan apa ya? Ya udahlah datang aja lah. Inilah orang-orang beruntung. Karena ini undangan ini sampai kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Siapapun Bapak Ibu Saudara-saudari, terlepas apapun yang telah terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari. Undangan ini untuk Bapak Ibu Saudara-saudari, saudara dan saya. Kitalah orang beruntung. Siapa? Kita yang mau datang merespon undangan itu. Di Matius 22 ayat 11 perumpamaan tentang raja ini dikatakan ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Mungkin pada saat itu adat istiadat seorang raja yang mengadakan perjamuan, dia memberikan pakaian untuk tamu-tamunya untuk dikenakan
pas perjamuan. Tetapi ada seorang yang tidak memakai. Apa yang terjadi? Raja lihat itu. Kenapa kamu nggak pakai pakaian pesta? Harusnya kamu pakai pakaian pesta. Dan ini yang terjadi. Bahwa dia datang bukan dengan kesiapan hati. Meskipun dia datang ke perjamuan, tapi dia menolak pakaian pesta, pakaian yang diberikan. Dia telah menolak dengan sama saja dia menolak untuk datang. Apa pakaian pesta? Sikap dan hati kita yang mau datang dengan benar kepada Tuhan. Kekudusan kita. Raja itu mungkin memberikan itu dan kita tidak mau pakai itu. Saya mau datang boleh tapi saya nggak pakai. Dan apa yang terjadi? Orang itu diperintahkan raja pada hambanya, tangkap orang itu, ikat, buang kegelapan ke dalam tempat yang paling gelap. Sama saja seperti orang yang tidak datang. Ini yang kita mau belajar. Di Lukas 14 ayat 22 sampai 23. Di ayat 23 saya bacakan. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Oh, dipaksa. Saya bersyukur ya. Kalaupun hari ini ada orang yang mendesak saya, meyakinkan saya dengan begitu sangat untuk masuk. Dengan tanda kutip, kok dia maksa ya. Saya bersyukur karena ada orang-orang yang mau care akan jiwa saya. Orang-orang yang mau care akan keselamatan saya. Orang-orang yang mau mengasihi saya. Saya sangat bersyukur. Karena ada hamba dari Tuhan itu yang melaksanakan tugasnya. Tempat masih kosong. Masih tersedia. Ayo. Ayo, gak apa-apa, saya tidak layak, saya orang berdosa. Ayo, tangan saya buntung, kaki saya pincang, saya orang lumpuh. Ayo, raja ini baik. Pakai pakaian pesta, datang ayo. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia sangat setia, dia sangat sabar. Tapi dia juga pengen kita mengambil bagian kita. Dia ingin kita datang kepadanya. Bukan dengan kesombongan, kegagahan kita. Dia ingin kita datang dengan sikap dan hati yang benar. Beberapa minggu lalu kita belajar tentang perumpamaan seorang anak bungsu ya. Ini yang saya belajar ya. Anak bungsu itu ketika dia sadari keadaannya bahwa dia mati kelaparan di negeri orang. Dia sadar itu. Dia bilang apa? Dia berpikir di tempat Bapakku ada hamba-hambanya tidak pernah kelaparan. Saya akan pulang ke rumah Bapakku. Saya akan melamar kerja sebagai budak di rumah Bapakku. Ini loh hatinya dia. Dia enggak petantang-petenteng. Saya ini anak. Saya pernah jadi anaknya dan sampai hari ini saya jadi anaknya. Enggak. Kalau kita baca perumpamaan itu. Dia datang dengan hati yang mau menyadari dirinya siapa dia. Dikatakan saya orang berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahanku. Saya nggak mau lihat respon bapaknya. Saya tahu respon bapaknya seperti apa. Kita tahu cerita itu ya. Kalau lihat responnya kita tahu itu happy ending. Tapi saya mau belajar dari hati anak bungsu itu. Bahkan dia datang dengan perasaan tidak layak, tapi dia mau datang. Kita tahu bapaknya memberikan kembali haknya sebagai anak. Mencintai Tuhan lagi. Bapak Ibu saudara-saudari, selama 1 bulan kita belajar untuk bisa mencintai Tuhan. Tuhan itu setia.
cintanya terbuka sama kita. Dia sabar menanti kita. Dan dia tidak mengingat segala dosa dan pelanggaran kita. Dia menunggu kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia menunggu Bapak Ibu Saudara-saudari untuk datang kepadanya. Terima undangannya. Datang kepadanya dengan sikap hati yang benar. Jangan rendah diri. Jangan merasa nggak layak. Karena Yesus Kristus yang telah melayakkan kita untuk masuk ke dalam perjanjiannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya berharap firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita. Ambil keputusan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jangan ditunda. Hari ini kita juga akan mengingat bagaimana Yesus Kristus mati untuk hidup kita. Bagaimana Dia mau taat sampai mati untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan dosa saya. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya persilahkan Bapak Ibu mempersiapkan anggur dan roti di rumah kita masing-masing. Kita akan membaca dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat anggur kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, saat lagi kita akan memberikan persembahan kita juga. Kita mau datang pada Tuhan, kita juga mau mempersiapkan hati kita, memberi yang terbaik, juga apa yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kita bersyukur Tuhan kalau hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kita lagi akan begitu baik, begitu setia, begitu cintanya Engkau kepada kami. Kami sadar Tuhan, kami tahu bahwa kami bukan siapa-siapa, kami tidak layak, tapi karena Yesus Kristus yang mati untuk menebus dosa kami, Kau memberikan kasih karunia itu bagi kami, sehingga kami boleh datang dan masuk ke dalam perjamuan ini. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar lagi juga kita mau mempersiapkan Tuhan persembahan kita Tuhan. Biar kita mau mempersiapkan ini dengan hati yang penuh sukacita, hati yang bersyukur. Kita mau memberi yang terbaik dari apa yang kita punya untuk kerajaan Engkau Tuhan. Biar Kau berkati ini Tuhan untuk kemuliaan dan memperbesar kerajaan. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa dan menusuk hati kita. Saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama lakukan supaya kita terus berkobar mempunyai cinta kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Engkau yang luar biasa. Kami syukur Tuhan atas semua kasih Engkau Tuhan terhadap kami Tuhan. Seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya Tuhan.
Begitulah Engkau, kasih Engkau Tuhan pada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya firman Tuhan itu Tuhan dapat masuk dalam hati kita, untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bisa Tuhan memperlihatkan kasih Engkau Tuhan kepada setiap orang yang kami ketemui Tuhan. Dan tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang Tuhan yang hari sedang bergumul Tuhan, dalam sakit Tuhan, mungkin dalam kelemahan Tuhan, bahkan Tuhan di dalam situasi hari ini Tuhan mungkin yang tidak mudah Tuhan, ada di masa kami harus beradaptasi dengan kondisi new normal Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau juga sertai Tuhan setiap orang yang percaya pada Engkau Tuhan. Engkau kuatkan Tuhan, biarlah kami punya iman yang kuat hanya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita menutup ibadah, kita akan nyanyikan satu pujian yang semangat. Kaulah kuatku. Mari kita menyembah Tuhan dengan semangat. Come on, yeah. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, come on. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sebelah kiriku, beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. katakan takkan pernah goyah keyakinanku. Come on. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Engkaulah kuatku, kebanggaan
kebaktian telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.